Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan nih mengenai mata kuliah pelajaran UMKM mengenai bab 3, yaitu kelembagaan dan identitas koperasi. Nah, kita akan membahas kelembagaan koperasi. Gimana sih munculnya koperasi? Awalnya gimana? Nah, awalnya kelembagaan koperasi ini dia memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan komparatif, terutama kombinasi prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. Yang pertama itulah kekuatan ekonomi baru ini tak hanya bertumpu pada capital, tapi lebih pada sosial, terutama individu-individu. Nah, artinya dia itu tidak bertumpu kepada modal, tapi dia bertumpu pada sosial. Harapannya, kekuatan koperasi ini tuh mampu berkompetisi dengan badan usaha lainnya. Lalu ada kelembagaan koperasi, unsur-unsurnya itu apa aja? Ada rapat anggota, ada pengurus atau pengelola, dan ada pengawas. Nah, koperasi sebagai sistem ekonomi, yang pertama itu adalah aspek sosial dan ekonomi. Dalam jati diri koperasi itu menunjukkan sebagai bangunan tersendiri dalam sistem perekonomian. Yang kedua, meski dimanifestasi oleh kelompok sosialis seperti Owen, King, Howard, Ravenson, Schultz, dan kawan-kawan, koperasi itu adalah kekuatan baru. Yang pertama itu tidak berorientasi laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, memberikan pelayanan dan wadah partisipasi bersama. Yang ketiga adalah mengantisipasi distorsi dan dari sistem ekonomi dunia. Lalu kita masuk ke koperasi sebagai gerakan ekonomi. Nah, jadi koperasi itu dia berdasarkan 3 pilar kekuatan. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah meningkatkan produksi. Yang kedua itu adalah membangun serikat dagang kerja. Yang ketiga itu mendorong lembaga keuangan seperti lembaga keuangan mikro. Lalu ada koperasi sebagai gerakan ekonomi atau keunggulan atau kekuatan rakyat. Nah, yang pertama, bangunan koperasi itu sangat tergantung kepada potensi rakyatnya setempat atau sumber daya manusianya. Lalu, kelemahannya itu apa? Kelemahan dari koperasi itu lebih banyak di bidang serba usaha, tidak berkontribusi besar kepada sektor produksi atau pemasaran. Yang kedua, bagi kebutuhan modal usaha makin terbatas seiring makin besarnya kredit, makin banyaknya utang di mana-mana. Lalu ada pokok-pokok kegiatan koperasi, pokok-pokok kegiatan mikro maksudnya. Jadi koperasi itu sebagai badan usaha, dia berdasarkan 3 kegiatan. Ada 3 kegiatan pokok. Yang pertama itu adalah kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu ada hakikat di dalam sebuah koperasi. Ada 2 gagasan yang sangat penting. Yang pertama itu adalah bekerja dan bersama. Lalu siapa bapak koperasi kita? Bapak koperasi kita itu adalah Muhammad Hatta. Jadi dialah pertama kali mengemukakan mengenai koperasi ini. Jadi menurut dia bahwasanya koperasi itu adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu. Oke, jadi teman-teman, koperasi ini tidak hanya di negara kita saja, melainkan banyak di negara lain, di mancanegara seperti di Jerman, ada di Inggris, dan lain-lain. Banyaklah koperasi ini dijalankan di negara-negara lain, karena kan tadi tujuannya supaya dia tidak berpatokan kepada capital atau modal. Jadi dia berdasarkan sosial, berdasarkan kebersamaan, berdasarkan kerjasama. Nah, ada nih prinsip koperasi. Prinsip kegiatan koperasi di negara kita itu apa? Menurut Muhammad Hatta, bahwasanya perilaku self help. Jadi di dalam koperasi itu kita harus adanya jiwa kita harus menolong diri sendiri, baik menolong diri sendiri maupun tolong menolong dengan sesama. Yang kedua, prinsip musyawarah mufakat, yaitu demokrasi yang keputusannya itu diambil atau dilakukan oleh seluruh anggota, bukan semata-mata pemimpin. Lalu di negara-negara lain juga banyak prinsip kegiatan koperasi, sebenarnya sih sama. Tujuannya itu adalah untuk membangun perekonomian. Tuh, berlandaskan kebersamaan.
Nah, landasan dan asas koperasi. Meski lahir sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi kapitalis, gitu kan, perkembangan landasan, asas maupun tujuan koperasi ini sangat tergantung pada lokasi. Lalu fungsi dan peran koperasi itu apa? Yang pertama itulah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakatnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusianya. Lalu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan, mewujudkan dan mengembalikan perekonomian nasional. Lalu ada fungsi dan peran koperasi. Ada tujuannya. Fungsinya itu apa? Tadi adalah untuk mewujudkan yang namanya perekonomian, untuk meningkatkan yang namanya perekonomian. Lalu kita masuk ke tujuan, untuk memajukan kesejahteraan, membangun tatanan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu menurutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lalu kita masuk ke penggolongan koperasi. Itu ada apa aja? Ada koperasi primer, sekunder. Lalu kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri koperasi itu ada pelaku. Pelakunya itu gimana? Koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang sama kepentingan dan kegiatan ekonominya. Motif kerjanya itu gimana? Motif kerjanya itu adalah tolong-menolong. Tujuan utamanya itu apa? Untuk memajukan perekonomian. Nah, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan MK. Kritik terhadap undang-undang ini, non-anggota berpeluang mengurus tanpa batas jumlah dan peran koperasi sejatinya dari anggota untuk anggota. Kedua adalah pengawas berperan sebagai sangat besar, termasuk mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Jadi ada pengurus yang melanggar peraturan di dalam koperasi tersebut, maka itu akan diawasi oleh pengawas gitu. Lalu ada pihak luar berpeluang mengintervensi, termasuk pemerintah dan pihak asing. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, Putri Fadila. Dadah, sampai jumpa.